Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrika Yudawardana, NIM 1930 70 20 43 dari kelas C. Saya akan menjelaskan tentang link sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari ketatuan kekuasaan, pemerintah, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan pengaruh pola hidup yang ada dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi politik. Ruang sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khusus dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalam, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau KIP atau program Indonesia Sehat atau KIS yang dilakukan dalam upaya menyambung bonus demografi Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan pada kajian sosiologi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur, antara lain komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang mengatur jalan pemerintah. B. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal. C. Saluran atau media politik. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Sasaran atau target politik. Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk memberi suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintah dan partai-partai politik. Keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi politik, di mana nantinya akan terdapat pada pemerintah, suara, dan pemilihan umum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Pilkada serentak di Sumatera Selatan tahun 2020. Pembahasan 4 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati atau balon bud atau wabub dari jalur seperorangan independen gagal bertarung di pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di Sumsel tanggal 23 September mendatang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU sempat tidak meloloskan mereka karena beberapa alasan. Komisioner KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu atau OKU, Jaka Irfan Harkam, mengatakan sebelumnya ada 3 balon independen yang telah mengambil akun sistem pencalonan atau silon di KPU. Ketiga yakni Mailan Tommy Marzuli, Yusman Gunsul, Radius Susanto, dan Agustian Mambari Dodi Cahyadi. Dari 3 pasangan tersebut, pasangan Yusman dan Radius hingga batas akhir penyerahan syarat pencalonan pukul
23 59 minggu, tanggal 23 bulan 2 tidak menyerahkan berkas. Calon lainnya Agustin Dodis sempat datang dan diberikan tanda terima, namun syarat kurang lengkap, jadi kami kembalikan untuk dilengkapi. Ditunggu hingga batas akhir penyerahan berkas tidak datang, suatu pasangan bakal calon lagi, Mailan Marzuli, telah menyerahkan berkas ke KPU, namun tidak berhasil memeriksa jumlah dokumen yang diserahkan tidak memenuhi syarat. Jumlah dukungan yang disampaikan di sistem informasi 23.000 lebih, namun hard copy yang diserahkan sekitar 8.000 lebih. Dari 8.000 itu cuma 5.000 yang memenuhi syarat. Satu pasangan bakal calon lain yang tidak memenuhi syarat ialah Wazanazi Wahid dan Hairul. Pasangan tidak menyampaikan berkas pencalonan. Sementara itu, dari hasil penelitian yang dilakukan KPU, ada 3 pasangan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan yang dokumennya diterima. Mereka yakni Colin Ruslan dan Dr. Herli Sunawan, Oku Timur, Akskropi Ayub, Baikuni Anwar, Musirawas Utara, dan Akmaluddin Tirono atau Musirawas. KPU Sumsel Kelly Mairana mengatakan, KPU hanya menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Memang ada yang diterima atau tidak diterima, mungkin tidak mencakupi atau tidak memenuhi syarat, kata Kelly. Dilanjutkan Kelly, proses selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi akan didukung dengan dukungan tersebut. Hingga tanggal 26 Februari mendatang, Komisioner Baswalu Sumsel Samsul Alwi menilai KPU sudah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun jika ada pasangan calon yang tidak puas, ia mempersilahkan untuk menempuh upaya-upaya sesuai ketentuan Undang-Undang Baswalu Sumsel. Batu Raja Ketua Baswalu Provinsi Sumatera Selatan Lin Orwanto membuka kegiatan bimbingan teknis pengawasan tahapan calon dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan. Baswalu Kabupaten Oku ditunjukkan sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan BIMTEK yang diadakan di ruang rapat Hotel Bukit Indah Lestari, Batu Raja, Oku, tanggal 13 sampai 15 Februari. Pengawas pemilihan harus memiliki kemampuan yang memenuhi dalam hal pengawasan, harus selalu siap, tidak tepat dan tegas, serta menekankan kejujuran dan interaksi integritas sehingga peran serta jajaran pengawas pemilu dapat semakin dipercayai oleh masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.